bukan berarti ayah tidak memiliki kedudukan. Tetapi pengorbanan yang dirasakan oleh seorang ibu tidak pernah dirasakan oleh seorang ayah. Ayah tidak pernah mengandung. Ayah tidak pernah menyusui. Ayah tidak pernah melahirkan. Hal-hal yang berat tidak pernah dilakukan oleh seorang ayah. Berat apa yang dialami oleh seorang ibu. Oleh karenanya jasanya itu besar. Jasanya besar. Diangkat di dalam Islam, dimuliakan wanita di dalam Islam, diagungkan wanita di dalam Islam. Kenapa? Karena jasanya yang besar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ketika seorang mengandung bulan demi bulan itu merasakan beratnya. Merasakan, terima kasih Bunda, merasakan beratnya membawa janin yang ada di dalam rahimnya. Wahnan ala wahnin, semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin lemas, apalagi dekat-dekat mau melahirkan. Tapi Allah berikan kekuatan kepada wanita. Wanita tidak mengekspresikan rasa sakitnya ketika hamil, sehingga kekuatan yang Allah berikan kepada wanita tersebut, wanita masih bisa mengerjakan tugas rumahnya. Coba kalau bapak-bapak pusing aja sedikit. Hah? Coba. Oh, udah marah macam-macam sudah. Baru migrain. Hamil lebih berat daripada migrain. Bujur apa kadang? Bujur nggak kadang kan? Kok Habib tahu? Habib pernah hamil kan? Nabi Muhammad mengatakan apa? Man ala dariyatin hatta tablagha. Man ala dariyatin hatta tablugha. Barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, dia punya 2 anak perempuan, lalu dia sayangi anak perempuan ini, dia kasihi, dia didik dengan didikan yang terbaik, agamanya dididik, akhlaknya dididik, sampai anak ini lahir, ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa hakadha. Nabi mengatakan orang tua yang punya 2 anak perempuan, 2 anak perempuan, dia dididik anak perempuan. Jangan anak perempuan dijual murah, ya Bu. Anak perempuan jangan dijual murah. Anak perempuan kita mahal, berlian. Kalau anak perempuan kita rusak, keluarga rusak. Kalau anak perempuan kita nggak baik, keluarga nggak baik. Kalau anak perempuan kita baik, keluarga mulia. Kalau anak perempuan kita terhormat, keluarga terhormat. Bu, laki-laki masih bisa menutupi aibnya. Tapi kalau perempuan nggak bisa menutupi aibnya. Kalau laki-laki berzina, dia sembunyi, nggak kelihatan orang nggak tahu, iya nggak? Laki-laki kalau berzina dia sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu. Kenapa? Karena laki-laki nggak mungkin hamil. Tapi kalau anak kita biarkan, anak kita nggak kita jaga, dan dia akhirnya melakukan seks bebas, hamil, malu nggak kita? Bu, malu nggak kita? Emaknya haji, anaknya hamil di luar nikah. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ayah, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Orang yang lahir anak perempuan dia bersyukur, lalu dia berniat anak perempuan saya harus jadi soleha, anak perempuan saya harus jadi ustazah, anak perempuan saya harus jadi alimah, anak perempuan saya harus menjadi yang
terbaik, dia niat di dalam hatinya, dan dia didik, besarkan dengan kasih sayang, didikan yang baik, maka mendapatkan jaminan satu surga bersama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mau nggak satu surga dengan Nabi Muhammad? Mau nggak satu surga dengan Nabi Muhammad? Harus tegas. Harus tegas. Tegasnya bagaimana, Bib? Kalau ada laki-laki yang belum menjadi muhrim anak kita mau ngajak jalan, tak usah. Jangan mau. Malu. Ibu-ibu pengajian rutin, tapi anaknya goncengan sama laki-laki yang bukan muhrimnya, ngelembung nanti. Sayyidatuna Aisyah disambut oleh Sayyidatuna Aisyah, lalu Sayyidatuna Aisyah mensuguhkan tamu tadi ini, ibu tadi ini 2 kurma. Diambil kurma tadi karena dia orang miskin. Ibu ini yang datang ke Sayyidatuna Aisyah ini adalah orang miskin, orang yang tidak punya, di rumahnya nggak ada apa-apa, dikasih kurma, dia ambil kurma. Setelah dia ambil kurma, dia kasihkan kepada anak. Ibunya nggak makan, terus ibu itu tahan lapar, yang penting anaknya bahagia. Ibu itu bisa berbohong. Ya, kalau kita bicara sejarah orang-orang dulu tuh banyak. Ada ibunya yang pura-pura masak, anaknya dia kasih makan padahal ibunya belum makan. Ini ibu yang datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah ini, dia kasih kurma itu ke 2 orang anaknya dan dia nggak makan. Setelah dia pulang, Rasulullah datang. Sayyidatuna Aisyah ceritakan, ya Rasulullah, tadi ada tamu, ibu-ibu dan 2 orang putrinya. Saya suguhkan dia makanan kurma 2 biji. Si ibu tadi mengambil kedua kurma tersebut, dia kasihkan kepada anaknya dan dia tidak makan. Apa jawabnya Rasulullah? Mani betala min hadhil banat bisa fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diuji dengan anak perempuannya, lalu dia bersabar. Kadang-kadang ada anak perempuan kita bangunnya suka siang ya terus, sholat tidak mau. Kita harus sabar mendidiknya. Sabar mendidik. Orang yang sabar mendidik anak perempuannya dan dia terus berusaha memberikan yang terbaik kepada anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka perbuatannya tersebut menjadi hijab dari siksaan api neraka. Orang tua yang menyayangi anak wanitanya, memperhatikan anak wanitanya, bersabar di dalam mendidik anak wanitanya, tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lumayan, Masya Allah. Bayangkan, tadi dihina ini perempuan, enggak dianggap ini perempuan, tapi ketika datang Islam, lahir Nabi Muhammad apa? Kau punya anak perempuan? Ada ya Rasulullah. Kau punya anak perempuan? Ada ya Rasulullah. Didik dengan baik, sayangi dia, kasihi dia, sabar di dalam mendidiknya, maka tempatmu di surga dekat bersama saya, dan engkau diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, man kana lahu salasa banat wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijab minan nar. Sama. Barang siapa punya anak perempuan 3. Kenapa kok Habib Pak perempuan ini perempuan semua, jadi biar tahu. Biar tahu. Makanya perempuan itu mulia. Ya, jangan dianggap enteng. Ini kadang-kadang maaf. Kita sudah kawin, kita lupa dengan ibu kita, tidak ingat dengan jasa ibu kita.
lalai dengan ibu kita, menyakiti perasaan ibu kita. Jangan. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang lahir tanpa jasa seorang ibu. Aja. Kalau wanita itu sudah jaga lisannya, tidak suka ngerumpi, tidak suka bicarakan orang, insya Allah tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Ini kadang-kadang hadir Yasinah, habis baca Yasin mulai tengok tuh, oh gelangnya besar. Itu bukan mas asli, itu mas Malaysia palsu. Tahu-tahu aja dia kalau mas orang tuh palsu ya. Itu riak tuh, mulai habis. Baru selesai baca ya, baru selesai baca Yasin, sudah terumpi, rusak amalannya, amalan. Maka Bu, kalau tidak perlu amat bicara, jangan banyak bicara. Ya, jangan banyak bicara. Makanya tingkat kesetresan wanita itu tinggi daripada tingkat kesetresan perempuan. Kenapa? Tingkat kesetresan pria. Kenapa? Karena wanita itu lebih capek deh sebenarnya. Lebih capek Bu. Saya itu kadang-kadang bayangkan istri saya nih, ya Allah. Pagi bangun, siapkan pakaian anak-anak sekolah, bikinkan sarapan, siang masak. Ya Allah, lagi masih tidur. Masih beliur-liur lagi. Suami istri sudah bangun, ya Allah. Enggak Bu. Kadang-kadang durhaka sama ibu kita. Percuma kalau kita enggak taat sama ibu kita. Percuma kalau kita tidak bakti kepada ibu kita. Uwais Al-Qarni, bayangkan Uwais Al-Qarni, orangnya hina, hitam kulitnya, mengetuk pintu ke rumah orang gak diterima. Uwais Al-Qarni tidak dikenal di dunia, tapi para malaikat mengenal Uwais Al-Qarni. Para malaikat mencintai Uwais Al-Qarni. Bahkan Nabi Muhammad menanti kedatangannya Uwais Al-Qarni. Kedatangannya Uwais Al-Qarni itu dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad. Dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi? Nabi Muhammad telah wafat dahulu, akhirnya tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun sebelum wafat, sebelum meninggalkan dunia ini, Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali dan wasiat kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, ya Ali, kalau engkau menemui wanita, menemui pria, pemuda yang ciri-cirinya disebutkan sama Nabi Muhammad, ciri-cirinya seperti ini, dia ada tanda di wajahnya, jalannya seperti ini, dia tidak diperdulikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang Uwais Al-Qarni. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, mintalah doa kepadanya agar dia mendoakan keselamatan untuk kalian. Bayangkan, siapa Sayyidina Umar, sahabat dekatnya Nabi, berjuang bersama Nabi, di antara sahabat yang dijamin masuk surga, mendapatkan kabar gembira pasti masuk surga. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Ali? Sepupunya Nabi, menantunya Nabi, menikah dengan putrinya Nabi Muhammad. Menikah dengan putrinya Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi, keluarganya Nabi. Tapi apa katanya Nabi? Kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya untuk keselamatan kalian. Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni diangkat derajatnya di sisi Allah? Uwais Al-Qarni diangkat derajatnya di sisi Allah karena baktinya kepada ibunya. Didik anak bakti kepada kita. Kalau anak sudah bakti kepada ibunya, diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau anak durhaka kepada ibunya, maka disiksa oleh Allah. Siapa sahabat yang disiksa oleh Allah? Tahu nggak? Sa'labah
Bagaimana sahabat ini ketika mati nggak bisa dia menyebutkan la ilaha illallah, sampai datang kepada Nabi Muhammad sahabat, ya Rasulullah, si fulan lagi nazak mau meninggal dunia, nggak bisa nyebutkan la ilaha illallah, nggak bisa nyebutkan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mendatangi dia dan bertanya, apakah orang ini ada ibunya? Ada ya Rasulullah. Panggil ibunya. Ketika dipanggil, ditanya, wahai ibu, apakah dia pernah berbuat maksiat? Enggak ya Rasulullah. Anak saya ini orang yang paling taat. Anak saya ini orang yang paling baik. Anak saya ini orang yang paling rajin sedekah. Anak saya ini kalau sudah engkau perintahkan tidak pernah dia tidak melakukan, pasti melakukan. Pasti melakukan. Tapi dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Kata Rasulullah, ini pasti ada salah, ini pasti ada salah, pasti ada salah. Apakah dia pernah berbuat dosa kepadamu? Maka dikatakan, iya ya Rasulullah, dia pernah satu hari menyakiti hatiku dan aku sangat sakit hati dengannya. Akhirnya karena sakit hatinya seorang ibu, si anak ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar, mau membakar ini orang. Akhirnya ketika ingin dibakar, ibu itu teriak, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia saya yang melahirkan, dia saya yang membesarkan, dia saya yang menyusui. Ya Rasulullah, saya tidak tega melihat anak saya engkau bakar hidup-hidup ya Rasulullah. Saksikan ya Rasulullah bahwa saya mengampunkannya. Setelah ibunya mengatakan saya mengampunkannya, baru anaknya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang kita lihat berapa banyak sudah kita menyakiti hati ibu kita, menyakiti perasaan ibu kita, berkata kasar kepada ibu kita, berkata kasar kepada orang tua kita. Allah menyatakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan. Jangan katakan kepada kedua orang tua kita. Berbicara dengan bahasa yang lembut, jangan berbicara dengan bahasa yang kasar. Berbuatlah dengan perbuatan yang baik di hadapan orang tua kita. Jangan hanya karena nafsu sesaat kita melupakan jasa orang tua kita. Maka perhatikan ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbakti kepada ibu kita dan berbakti kepada ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini bonus dari saya. Asal masih berapa menit lagi, saya kasih kesempatan 5 orang yang mau bertanya. Silakan. Benar ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal yang demikian ini kepada ayahmu? Maka anak itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, ayah saya ini tidak pernah mendidik agama kepada saya. Anak saya tidak pernah memberikan nama yang baik kepada saya. Anak saya tidak pernah memerintahkan saya untuk melakukan sholat. Ayah saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik kepada saya. Mendengar hal yang demikian, Syekh Amirul Mukminin mengatakan, engkau adalah durhaka kepada anak. Orang tua bisa durhaka kepada anak ketika orang tua tidak mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Itu durhakanya orang tua kepada anak. Dibiarkan nggak ngaji, anak dibiarkan nggak sholat, akhirnya anak durhaka sama orang tua. Salah siapa? Salah orang tua. Kenapa tidak mendidik anak dengan pendidikan agama? Yang kedua, apa tadi? Sholat. Oh iya. Belum, cerai yang ketiga. Mama saya sama saya, bapak saya pisah rumah dengan saya, bapak saya sakit lihat. Kalau minta izin sama mama, kalau mama membolehkan bapak kita rawat,
afdol kita rawat. Baik kita rawat. Tapi kalau mama katakan aku tak ridho kau bawa bapak kau ke rumah, jangan. Kita suruh saudara kita yang lain, tapi tetap kita harus melihat, ya, harus melihat orang tua kita seperti itu. Lalu, saya mau ketemu sama orang tua saya, tapi orang tua saya melarang saya pakai hijab. Bagaimana? Kalau dia melarang hanya di rumahnya dia saja, terus keluar rumah kita boleh pakai hijab, maka temui dia. Dan sebab perkumpulan kita dikumpulkan di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi jannatik wa amanik wa iyyadik wa jiwarik kulli syaitan marid.